Ketika banyak apologis Katolik atau Kristen membahas masalah Islam, mereka cenderung fokus pada kritik internal, seperti dilema yang ada dalam ajaran Islam. Namun terdapat argumen berbasis sejarah yang mendalam yang pernah dikemukakan oleh tokoh besar seperti Santo Yohanes dari Damaskus dan Dr. Malaikat Santo Thomas Aquinas, yang rupanya terlupakan belakangan ini. Wahyu ilahi pada dasarnya berkaitan dengan segala hal yang telah diwahyukan Allah. Kebenaran semacam ini merupakan misteri tersembunyi yang tidak dapat dicapai melalui akal pikir semata, tanpa adanya wahyu dari Allah kepada manusia. Contohnya, kebenaran ilahi tersembunyi dapat berupa kapan Allah akan menghakimi umat manusia karena dosa dan kesalahan mereka. Tidak ada dalam tatanan alamiah yang membuat manusia dapat menyimpulkan sendiri tentang hari penghakiman tersebut. Oleh karena itu, Allah yang Maha Kuasa harus mengungkapkan kebenaran semacam ini, baik melalui kitab suci maupun wahyu pribadi. Tentu saja banyak agama mengklaim memiliki wahyu Allah kepada manusia, seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam. Bagi siapapun yang ingin membedakan kebenaran antar agama tersebut, hal ini bisa menjadi tantangan. Namun akal budi manusia dapat mengetahui beberapa kebenaran yang secara otomatis mengecualikan agama-agama tertentu. Misalnya, akal manusia dapat menyimpulkan eksistensi Allah sebagai sebab pertama dan pemelihara realitas, serta bahwa Allah adalah mutlak dan tidak dapat berubah. Dengan demikian, Mormonisme dapat dikecualikan karena mengajarkan politeisme dan bahwa dewa-dewa mengalami perubahan metafisik. Hal ini melanggar prinsip bahwa Allah adalah satu dan tidak dapat berubah. Bagaimana dengan agama yang menganut monoteisme? Hanya ada satu Allah? Pembicaraan akan beralih ke klaim khusus agama tersebut dan motif yang membuat manusia cenderung menerima agama itu sebagai wahyu yang benar dari Allah yang Maha Kuasa. Islam adalah salah satu agama monoteis, namun masalahnya tidak terletak pada pandangan mereka tentang Allah seperti pada Mormonisme, melainkan pada keabsahan klaim bahwa agama ini merupakan wahyu yang benar dari Allah melalui Muhammad sebagai nabi terakhir umat manusia. Untuk setiap agama, kita harus mencari motif kredibilitas yang membuat manusia cenderung menerima agama itu sebagai wahyu supranatural yang benar dari Allah. Seperti yang ditulis Pater Matias Syaban, akal berpikir secara teratur untuk meyakinkan jiwa tentang eksistensi dan kredibilitas wahyu supranatural, serta kewajiban untuk memperhatikan dan mempercayainya. Akal manusia menginginkan motif kredibilitas tertentu yang akan membuatnya menerima wahyu supranatural tersebut dan menyadari kewajiban untuk mengikutinya. Sebagai catatan tambahan, perhatikanlah barang dagangan saya yang baru dirilis yang berdasarkan pada pemikiran Dr. Malaikat Santo Thomas Aquinas. Pada agama Kristen, terdapat dua kriteria eksternal utama, mukjizat dan nubuatan. Salah satu mukjizat terbesar adalah kebangkitan Yesus Kristus yang didokumentasikan sejak awal dalam sejarah kuno. Mukjizat ini mendorong para rasul untuk menyebarkan ajaran Kristus dan akhirnya membuat agama ini diterima di seluruh kekaisaran Romawi. Tidak ada penggunaan kekerasan atau perang dari pihak Kristen awal untuk mengubah Eropa, hanya kebenaran ajaran yang menjadi daya tarik. Bahkan para rasul mengalami penderitaan dan bahkan mengorbankan nyawa mereka sebagai martir karena keyakinan mereka akan kebangkitan. Kedua, mengenai nubuatan Kristen, kita dapat melihat penghancuran bait suci yang diramalkan oleh Kristus dan telah disebutkan dalam kitab Daniel berabad-abad sebelum kelahiran Kristus. Nubuatan tersebut meramalkan waktu dan keadaan runtuhnya bait suci dan sejarah telah membuktikan kebenarannya. Ini hanya sebagian kecil dari motif kredibilitas bagi keabsahan Kristen, namun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa agama ini memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan bagi manusia yang rasional, sehingga diyakini bahwa Allah telah mengungkapkan misteri tersembunyi melalui gerejanya dalam kitab suci yang kudus. Namun ketika membahas Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa penyebarannya bukanlah karena semangat ilahi, melainkan dapat dijelaskan melalui cara-cara alamiah. Lebih jauh, Islam tidak memiliki motif kredibilitas yang jelas atau khas yang membuat manusia cenderung menerima agama ini sebagai wahyu yang benar dari Allah yang Maha Kuasa. Hal ini telah ditunjukkan oleh Santo Thomas Aquinas dalam kritiknya terhadap ajaran Muhammad. Santo Thomas menyatakan bahwa Muhammad menggunakan kesenangan duniawi dalam khotbahnya yang dia klaim datang dari Allah. Mereka yang memperkenalkan kesalahan seks melakukan hal sebaliknya, seperti yang terlihat dari Muhammad yang menggoda orang-orang dengan janji kesenangan duniawi yang menjadi dorongan nafsu. Dia juga memberikan perintah yang sesuai dengan janjinya dengan membuka jalan bagi kesenangan duniawi yang mudah ditaati oleh orang-orang yang penuh nafsu.
Pengamatan Santo Thomas ini sesuai dengan ajaran Islam, karena pandangan Islam tentang surga sangat bersifat duniawi dan berdasarkan pada keinginan indera. Al-Quran menggambarkan orang-orang yang diberkati di surga akan menjadi pemuda abadi, menikmati minuman yang menyegarkan, buah pilihan, daging burung yang diinginkan, serta pasangan yang cantik seperti mutiara. Pandangan Muhammad tentang surga berbeda dengan pandangan yang lebih intelektual dan spiritual dalam Alkitab Kudus yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang akan melihat dan mengalami Allah secara esensial sehingga memenuhi akal pikir manusia. Hal-hal sementara seperti perhiasan, hubungan seksual dan makanan tidak dapat sepenuhnya memenuhi manusia. Hanya pertemuan dengan Allah yang mampu melakukannya. Seperti yang ditulis Santo Agustinus, Allah adalah tujuan dari keinginan kita. Dialah yang akan kita lihat tanpa akhir, yang akan kita cintai tanpa lelah, yang akan kita muliakan selamanya tanpa kelelahan. Selanjutnya, Muhammad mengajarkan bahwa poligami tidak hanya diizinkan, tetapi juga merupakan kebaikan yang dimaksudkan Allah bagi manusia. Masalahnya adalah beberapa aspek poligami melanggar hukum alamiah manusia yang menyatakan bahwa manusia seharusnya memiliki satu pasangan hidup untuk membesarkan anak-anak dengan baik. Hukum alamiah ini adalah hukum objektif yang ditetapkan Allah dalam sifat manusia. Studi modern juga secara universal menunjukkan bahwa poligami memiliki efek negatif yang signifikan pada anak-anak dan perkawinan, sehingga bertentangan dengan sifat manusia yang telah diciptakan Allah. Banyak umat Islam salah kaprah mengacu pada perjanjian lama, misalnya bahwa Raja Sulaiman memiliki ratusan istri. Padahal sama seperti Allah mengizinkan perceraian, Dia juga mengizinkan beberapa nabi atau raja untuk memiliki hubungan poligami. Namun hal ini bukanlah niat Allah dalam hukum alamiah. Mengenai perceraian, Kristus menyatakan, "Karena kerasnya hati kamu, Musa mengizinkan kamu untuk menceraikan istri-istrimu. Tetapi sejak awal tidak demikian. Dan saya katakan kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena perselingkuhan dan menikahi orang lain, maka dia berbuat zina. Dan barang siapa menikahi wanita yang diceraikan, juga berbuat zina." Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Seorang nabi tidak boleh salah dalam ajaran yang diduga datang dari Allah, namun Muhammad menyebarkan hasrat duniawi dan ajarannya bertentangan dengan hukum alamiah yang telah diciptakan Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyebaran Islam berbeda dengan awal mula Kristen yang menyebarkan ajaran Kristus dengan menyerukan orang untuk bertaubat dari hasrat yang tidak teratur. Santo Thomas melanjutkan kritiknya. Selain itu, ajaran kebenaran yang dia tanamkan hanya sebatas yang dapat dengan mudah diketahui oleh setiap orang dengan kecerdasan rata-rata melalui kemampuan alamiahnya. Bahkan dia mencampurkan kebenaran yang dia tanamkan dengan banyak dongeng dan ajaran yang sangat salah. Contohnya, Muhammad mengajarkan hanya ada satu Allah, namun menggabungkannya dengan ajaran salah bahwa Allah bukanlah Bapa atau tidak dapat disebut umat manusia karena dianggap menyiratkan dia memiliki anak kandung atau istri. Ini adalah kesalahan pemahaman, karena manusia dapat berbicara secara analogis bahwa Allah adalah Bapa umat manusia karena Dia menciptakan mereka. Sama seperti kita umumnya menggunakan bahasa analogis untuk berbicara tentang Allah. Santo Thomas menyatakan, orang Islam sangat konyol ketika mereka mengejek kita karena menganggap Kristus sebagai anak Allah yang hidup, seolah-olah Allah memiliki istri. Karena mereka sangat duniawi, mereka hanya dapat berpikir tentang hal-hal yang bersifat daging dan darah. Setiap orang bijak dapat mengamati bahwa cara generasi tidak sama untuk segala sesuatu, melainkan sesuai dengan sifat masing-masing. Santo Thomas juga menambahkan, dia tidak menambahkan tanda-tanda kekuatan supernatural yang dapat menjadi bukti ilham ilahi. Karena karya yang hanya dapat datang dari Allah adalah bukti bahwa pengajar kebenaran diilhami. Namun dia menyatakan bahwa dia diutus dengan kekuatan senjata, tanda yang tidak hanya dimiliki oleh perampok dan tiran. Dengan kekuatan senjata dan jumlah pengikut yang banyak, dia memaksa orang lain untuk tunduk pada hukumnya. Disinilah Santo Thomas mengkritik cara Muhammad menyebarkan Islam melalui perang dan pertempuran. Sebagian besar masa kenabian Muhammad yang diduga dihabiskan untuk berperang dengan bangsa lain agar mereka menganut Islam. Penyebaran Islam tidak dilakukan melalui diskusi, kehidupan yang mulia, atau pengorbanan sebagai martir seperti pada awal Kristen. Penganiayaan ekstrim terhadap Kristen di Kekaisaran Romawi tanpa adanya perlawanan bersenjata dari pihak Kristen,
namun mereka tetap mengubah seluruh kekaisaran, merupakan bukti kredibilitas agama Kristen yang tidak dapat dibandingkan dengan Islam. Penyebaran Islam dapat dijelaskan secara alamiah karena melalui penaklukan. Santo Thomas juga mencatat bahwa Muhammad tidak menawarkan motif kredibilitas yang kuat karena tidak pernah melakukan mukjizat. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang bertanya mengapa Muhammad tidak melakukan mukjizat untuk membuktikan kenabiannya. Pater Gerlorance menulis, tidak ada yang membuktikan bahwa Muhammad diutus oleh Allah. Muhammad mengakui tidak dapat melakukan mukjizat dan menyatakan bahwa mukjizat tidak diperlukan karena Al-Quran sendiri dianggap sebagai mukjizat terbesar. Ada beberapa klaim mukjizat tentang Muhammad namun tidak berasal dari Al-Quran, melainkan dari tradisi hadis yang muncul berabad-abad kemudian, seperti dugaan pemisahan bulan yang tidak dapat dibuktikan secara sejarah, seperti kebangkitan Yesus. Peristiwa sebesar itu seharusnya disaksikan oleh banyak orang, namun tidak ada catatan sejarah yang mendukungnya. Santo Thomas melanjutkan, terakhir tidak ada wahyu ilahi atau nabuatan dari nabi terdahulu yang menyaksikannya. Sebaliknya, dia merusak hampir semua ajaran perjanjian lama dan baru dengan narasi yang syarat dengan dongeng, seperti yang dapat dilihat dari hukumnya. Dengan cara licik, dia tidak mengizinkan pengikutnya membaca buku-buku perjanjian lama dan baru agar dia tidak terbukti berdusta. Oleh karena itu, jelas bahwa mereka yang mempercayai perkataannya mempercayainya dengan mudah. Tidak ada nabuatan atau wahyu terdahulu yang menyebutkan Muhammad, berbeda dengan banyaknya nabuatan yang meramalkan kedatangan Kristus dengan rinci, sehingga setelah kedatangannya penghancuran bait suci terjadi sesuai dengan ramalan. Bahkan Al-Quran menyatakan bahwa Yesus mengajarkan akan datangnya Muhammad sebagai utusan setelahnya. Dan ingatlah ketika Yesus, putra Maryam berkata, "Wahai anak-anak Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang meneguhkan Taurat yang datang sebelumku dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad, Muhammad." Masalahnya adalah, tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan Yesus pernah mengucapkan hal tersebut, dan hal ini bertentangan dengan ajaran sejarah Yesus yang menyatakan tidak akan ada nabi lain yang menyampaikan wahyu umum untuk seluruh umat manusia seperti Muhammad. Al-Quran juga mengajarkan untuk melihat kembali teks Alkitab untuk mengkonfirmasi ajaran Muhammad. Namun ketika diperiksa, teks suci tersebut bertentangan dengan ajaran Muhammad, misalnya mengenai poligami, penolakan terhadap Trinitas, dan klaim sebagai nabi terakhir. Oleh karena itu, banyak umat Islam mengklaim bahwa teks Alkitab telah dicoreng, dan hanya sebagian tertentu yang masih benar. Namun, klaim ini tidak memiliki dasar yang kuat dan merupakan sikap yang menganggap diri sudah benar tanpa bukti. Seperti yang dikatakan oleh tokoh Thomis Charles René Bollard, karena dia dalam Al-Quran menyaksikan Injil, seseorang dapat berargumen melawan pengikutnya dari hal ini dan dari kitab suci lain. Tidak ada alasan mengapa mereka harus menerima Injil di satu bagian dan menolaknya di bagian lain, atau mengatakan bahwa Injil dicoreng di sini, tetapi tidak di sana, kecuali mereka membuktikannya secara jelas, yang mustahil bagi mereka. Argumen yang disajikan dapat digunakan untuk mengevaluasi setiap agama, karena motif kredibilitas penting dalam menentukan agama mana yang benar-benar diwahyukan Allah. Jelas bahwa Islam tidak memiliki motif tersebut dan bahkan melanggar prinsip filosofis dasar seperti hukum alamiah dengan mengajarkan bahwa poligami adalah hal yang baik sebagai niat Allah. Dengan demikian, Kristen menonjol sebagai agama yang benar dan memiliki dasar yang kuat. Seperti yang ditulis Pater Gerlorance, dari kesimpulan yang pasti dari sejarah agama, jelas bahwa Kristen melampaui semua agama lain. Keunggulan mutlaknya, yaitu kediawihannya, dikonfirmasi karena tidak ada agama lain yang dapat menyamai ajaran, lembaga, mukjizat, nabuatan yang luar biasa, penyebaran yang luar biasa, stabilitas yang tak terkalahkan, kesatuan dan kesuburan dalam segala hal yang baik. Melalui sejarah agama dan perbandingan yang dapat dibuat, semua motif kredibilitas untuk misteri Kristen semakin mendapat dukungan.